Oke Bang, Ya, perihal banyaknya boykot kan ini dari netizen banyak banget ya Bang, terkait Sarwenda dari mungkin dari Abang sendiri, dari pihak Ruben Onsu melihatnya seperti apa Bang? ya sebenarnya dari pihak kami, Ruben Onsu kan memang tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan ya terhadap S ya. Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda. Hanya saja memang mungkin masyarakat melihat bahwa banyak hal-hal yang membuat netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Ya, jadi artinya itu kan pemboikotan itu kan merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak eh, pada pada dasarnya itu bertentangan lah dengan banyak hal, termasuk dengan norma. Ya, jadi mungkin ucapan-ucapan S ketika live TikTok misalnya berjualan ya, menghina ayah ayah anak-anaknya, mengecilkan arti uang 200 juta, bahkan mungkin dengan aksi-aksi jualan yang bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat timur dianggap itu masih tabu ya. Artinya karena masih belum ada ikatan yang jelas di antara mereka berdua, tapi mempertontonkan aksi-aksi jualan yang kadang-kadang bikin masyarakat jengah gitu ya. Jadi inilah yang membuat mungkin masyarakat akhirnya bersikap dan akhirnya melakukan pemboikotan. Ini merupakan sanksi sosial yang diterima oleh S yang merupakan konsekuensi dari apa yang dia buat. Jadi kalau misalnya kemudian semakin hari semakin bertambah nih kalau saya lihat ya trending ya, semakin banyak orang-orang yang juga memberikan tanda tangan pemboikotan tersebut. Artinya masyarakat menilai bahwa memang ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang tidak patut yang selama ini dilakukan oleh S di dalam media sosial, di dalam live TikToknya. Jadi bukan sesuatu hal yang bermanfaat, bukan sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa menjadi contoh atau toladan, tapi justru mungkin media sosialnya digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya media sosial itu digunakan. Sehingga akhirnya ini yang memancing kemarahan dari netizen, dari masyarakat, dan akhirnya rame-rame orang melakukan pemboikotan. Ya, jadi kalau misalnya kemudian pemboikotan itu, sanksi sosial itu bukanlah merupakan suatu keinginan masyarakat secara menyeluruh, saya kira mungkin tidak akan bertambah hari, bertambah banyak yang melakukan pemboikotan. Tapi selama ini saya lihat semakin hari semakin bertambah. Jadi itu merupakan konsekuensi yang memang harus diterima oleh S. Tapi kami sendiri tidak berkaitan dengan masalah sanksi sosial tersebut, tapi kami tetap fokus kepada perjuangan agar anak-anak ini bisa berkumpul bersama dengan ayahnya dan anak-anak ini tidak patut diduga dieksploitasi, dipekerjakan malam hari live TikTok atau juga mungkin menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya disaksikan dan di lingkungan yang dewasa tapi tidak dewasa yang bisa merusak psikologis dan pertumbuhan anak-anak ini. Tapi kondisi Ko Ruben sendiri gimana sih Bang? Kemarin kan mantan manajernya sempat spill ya, dia lelah, capek dan agak stres menghadapi masalah ini gitu Bang yang berlarut-larut gitu. Ya, jadi sebenarnya kan itu wajar saja ya. Artinya kan perjuangan ini kan memang sangat melelahkan. Dari tahun 2024, sekarang udah 2026, ada 2 tahun ya. Jadi sebenarnya setelah terjadi perceraian kan juga kita melihat bahwa semuanya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Karena Ruben selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh S. Ya, termasuk biaya yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan dengan Ruben ya. Termasuk waktu yang juga tidak diberikan sepantasnya kepada Ruben, bahkan di acara-acara besar anaknya juga bukan Ruben yang ada di situ. Ruben sebenarnya berusaha untuk menerima keadaan itu dan kemudian tetap ingin menyelesaikan masalah-masalah itu di ruang tertutup, ya. Tapi kan ketika S masuk ke ruang publik, diawali dengan membuka aib, ya, membuka aibnya Ruben. Apa tuh aibnya Ruben? Dikatakan bahwa mereka didatangi debt collector. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bijak ya, walaupun debt collector datang ya, apa sih susahnya ngomong saya tidak punya hubungan apapun lagi dengan Ruben. Silakan cari Ruben di rumahnya, kan begitu ya. Dan jangan datang kemari karena kamu datangnya salah alamat. Karena saya sudah lagi bukan pasangan dari Ruben Onsu.
Ya saya kira debt collector juga nggak akan mungkin melakukan tindakan yang anarkis, karena debt collector juga pasti harusnya tahu bahwa mereka sudah tidak lagi ada ikatan hubungan suami istri, kan begitu. Tanggung jawab Ruben ya tanggung jawab Ruben. Tapi kan ini malahan dipublish melalui sebuah preskon gitu. Berawal dari situ, akhirnya kita muncul untuk memberikan hak jawab kita, mengatakan bahwa seharusnya itu bukanlah sesuatu yang harusnya dibesar-besarkan di ruang publik, dan apa tujuan mereka? Ingin mengatakan bahwa Ruben ini tidak mampu membayar cicilannya, kewajibannya, sehingga didatangi oleh debt collector. Nah, akhirnya barulah kita menyatakan bahwa sebenarnya selama ini kan kita juga sudah biayai kehidupan anak-anak itu dan juga kehidupan mereka itu dengan nilai yang sebesar itu. Justru kita yang selama ini ingin mendapatkan waktu untuk berkumpul dengan anak-anak yang tidak dapat untuk waktu untuk berkumpul. Kan itu awal muasalnya. Nah, jadi kemudian kita ingin diam, teman-teman media bertanya kenapa ada saja media sosial yang kemudian mengangkat isu-isu informasi yang berkaitan dengan masalah Ruben. Kemudian ketika Onyo pindah ke rumah Ruben, ada hal-hal yang baru yang berkaitan dengan masalah Onyo. Kan begitu ya. Jadi akhirnya klarifikasi kami atas pertanyaan-pertanyaan media karena adanya postingan-postingan di media sosial netizen ataupun misalnya di media sosialnya mereka, ini kan yang terus akhirnya kami gunakan sebagai hak jawab seperti hari ini, dan kemudian dibalas dengan suatu preskon. Ya, preskon menyatakan tentang adanya cicilan rumah yang macet lah, segala macam. Ini kan sebenarnya kan nggak perlu disampaikan ke ruang publik gitu loh. Apa yang ingin dia capai ketika dia menyampaikan hal itu ke ruang publik? Ingin mempermalukan Ruben? Ingin masyarakat yang ambil alih tanggung jawab itu membayarkan cicilan tersebut? Nggak mungkin juga kan begitu. Jadi kan patut diduga kan hanya ingin membuat Ruben malu. Hanya ingin membuat Ruben kelihatan tidak mampu. Nah, jadi artinya hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya nggak perlu dimasukkan ke ruang publik gitu. Dan akhirnya ini yang membuat Ruben meminta saya untuk terus mengklarifikasi setiap ada preskon, langsung pada hari itu juga kita menggunakan hak jawab. Nah, sebenarnya kalau tidak direspon lagi selesai. Hak jawab kami direspon lagi dalam bentuk preskon. Ya, kita hak jawab lagi. Makanya saya bilang jangan berbalas pantun. Dan kata-kata saya jangan berbalas pantun sekarang juga digunakan oleh banyak pihak kan begitu ya. Nah, Bang, sedikit mengenai boykot itu sendiri, ada mungkin statement Ruben nggak yang bicara sama abang membahas soal pemboikotan? Ruben tidak ada membahas mengenai masalah pemboikotan yang sekarang sedang dialami oleh dari masyarakat, dari netizen ya. Karena kalaupun kita bicara, kita bertelepon setelah dia kembali ke tanah air, itu pasti fokus terkait dengan masalah hal-hal yang harus kami lakukan sehubungan dengan adanya gugatan hak asuh anak. Ya, termasuk mungkin ya kami akan mempersiapkan bukti-bukti. Ya, di sini bukti-buktinya tentu adalah bukti-bukti bahwa memang anak-anak ini berada dalam lingkungan yang tidak aman. Nah, bukan bukti-bukti bahwa ada kejelekan-kejelekan pada waktu perkawinan ya kan begitu. Jadi kami tidak akan membuktikan kejelekan-kejelekan siapapun ketika masa perkawinan. Karena masa perkawinan itu sudah selesai di meja persidangan perceraian. Jadi sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, jadi kalau misalnya kemudian mereka ingin membuktikan mulai dari awal bertemu misalnya ya silakan saja. Tapi saya rasa itu kurang tepat ya. Berarti kan artinya kan patut diduga memang niatnya dari awal itu adalah niat ingin mempermalukan Ruben. Inilah yang membuat masyarakat tidak simpati. Ya, inilah yang membuat masyarakat akhirnya menilai kenapa sih harus dipermalukan orang yang pernah menjadi suami kita, orang yang pernah menafkahi kita, orang yang masih menafkahi anak-anak kita, dan orang yang masih ayah kandung dari anak-anak kita. Bang, nah tadi Abang mengatakan takut ada terasa tidak nyaman dari anak-anak. Seperti apa Bang dengan pola asuhnya Sarwenda yang anak-anak sekarang ini? Ya sekarang kan begini, tidak aman, anak-anak tidak aman sama ayahnya. Apa yang membuat anak-anak tidak nyaman kepada ayahnya? Makanya Ruben sekarang kan di media sosialnya memposting semua keakraban, kemesraan, kedekatan dia dengan anak-anaknya. Terus lalu apa yang membuat anak-anaknya sekarang merasa tidak aman, tidak nyaman? Artinya kan 1 tahun lebih kurang ketika dia berada dalam hak asuh ibunya,
pasti ada sesuatu yang terjadi, patut diduga pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat anak-anak akhirnya tertanam dalam pikirannya tidak nyaman bersama dengan ayah kandungnya. Merasa anak-anak canggung dengan ayah kandungnya. Merasa anak-anak nyaman dengan orang asing yang bukan ayah kandungnya. Ini kan berarti kan akhirnya logikanya kan ke sana. Dan janganlah itu yang kemudian menjadikan satu alasan bahwa anak-anak tidak nyaman sama ayahnya. Dia masih anak di bawah umur, ya. Artinya dia memang artinya itu bisa didengar, tapi bukan itu satu-satunya alasan utama majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk memutuskan tentang hak asuh anak. Karena kalau memang itu satu-satunya, maka seperti yang saya katakan, peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan masalah bagaimana seorang ibu pun bisa dikecualikan haknya untuk bisa mengasuh anak itu bisa disingkirkan dari ditanya sama anaknya, ya. Oke, Bang, lanjut Bang. Nah, saya kira seperti itu, ya. Karena kalau tidak nyamannya itu ya tergantung bagaimana. Nah, makanya saya katakan kalau memang mau fairnya itu, kalau mau fairnya itu izinkan anak-anak setahun dulu. Oke, Bang, terus lanjut Bang. Siapa sih kok bandel banget? Ya. Jadi kalau mau fairnya itu jangan tanya sekarang anak-anak nyaman nggak sama ayahnya ketika sudah ada masa-masa yang anak-anak tidak berkumpul dengan ayahnya dan kita nggak tahu ya ada situasi apa yang terjadi di lingkungan itu yang membuat anak-anak yang dulunya nyaman, dulunya happy pada waktu graduation ballet juga begitu happy-nya tiba-tiba nggak happy. Ya, jadi jangan dijadikan itu landasan dan saya kira majelis hakim pasti akan cermat terkait dengan masalah hal ini. Nah, jadi kalau memang mau fairnya ya biarkan anak-anak dulu setahun dulu sama Ruben, baru udah fair setahun di sana setahun di sini tanya sama anak-anaknya. Lu lebih nyaman di mana? Itu lebih fair. Ya, jadi jangan kita terlalu artinya itu membesar-besarkan tanya anak-anak. Loh, sementara kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama anak-anak. Ya, apa yang terjadi sama anak-anak sehingga akhirnya kedekatan yang begitu dekat dengan ayah kandungnya tiba-tiba berubah. Ya, betul ya. Jadi saya kira seperti itu. Ketidaknyamanan itu mungkin bisa terlihat kemarin pada saat Ruben berangkat umroh, dua putrinya ini merasa canggung ketemu bapak. Itu salah satunya bisa dilihat dari psikisnya, bisa dilihat seperti itu ya Bang. Kalau dia rasa tidak nyaman itu kan mungkin karena sudah lama tidak bertemu ya dengan ayah kandungnya sehingga ada kecanggungan, itu wajar saja ya. Kita juga kalau lama nggak ketemu dengan anak kita, pasangan kita atau teman kita mungkin ya akan ada kecanggungan ya. Itu normal dan wajar saja. Apalagi pertemuan itu disaksikan oleh banyak orang di tempat umum, ada kamera dan waktunya singkat. Jadi mungkin itu yang membuat anak-anak tidak nyaman. Coba dikasih diantar anak-anak itu misalnya ke rumahnya Ruben, ke rumah ayahnya untuk nginep satu malam sebelum Ruben umroh. Mungkin akan lain ceritanya. Mungkin Ruben juga pasti akan memposting bagaimana kedekatan anak-anak selama satu malam nginep bersama dengan Ruben sebelum umroh. Tapi kalau misalnya kemudian diantarnya cuma di bandara dengan alasan ya karena baru landing dan Ruben mau take off gitu, papasan saja ya pasti tidak akan bisa dijadikan ukuran bahwa anak-anak itu tidak nyaman untuk bertemu dengan ayahnya dan itu ada sesuatu. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan hal yang seperti itu, saya kira gitu.